Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan pelajaran kita di Al-Munir ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu ada rofa, ada nasab, dan ada jazm. Nah, kita bisa ambil beberapa contoh sambil memurajaah. Misalnya, saya buka dulu kod ininya, gambar-gambarnya. Nah, ini. Jadi kalau fi'il madi dia mabni fathah, selalu pada kondisi fathah. Sedangkan fi'il mudhari dia ada rofa, ada nasab, ada jazm. Oke. Misalnya kita ambil contoh pada fi'il madi, kita mengatakan misalnya nasara menolong siapa? Allahu Allah Masyaallah. al-mu'minina. Nah, Amin. Allah menolong orang-orang mukmin. Saya tebalkan dulu. Ini kita bisa kerjakan sama-sama. Nasoro apa ini? Fil madi. Fi'il madi. Fi'il madi ini mabni apa? Mabni fathah. Fi'il madi ini mabni fathah. Nasoro. Allahnya sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya. Rofa. Isimnya. Mufrad. Tanda rafa'nya. Dhammah. Dhammah. Terus al-mu'minina sebagai Mudhof ilaih. kan Allah menolong orang-orang mukmin. Apa tuh? Al-mu'minina. Mafhuf mal mafhuf mafhul Hmm, bil. maf'ul bih. Mahul bih. Maf'ulun Udah bih. 2 minggu Kak ini jadi lupa Ustaz. Apa lagi? Masya Allah. Ma- Maf'ul bih, i'rabnya apa? Nasab. So, isimnya isim apa? Isim muzakkar salim. Tanda nasabnya? Iya. Iya, betul. Dan ini fi'il madi seperti itu ya, mabni fathah. Sekarang kita coba ke fi'il mudhari. Misalnya, ya saya kasih contoh misalnya, eh, yaftahu membuka siapa? Allahu Allah. Yes. Bab, bab pintu ya. Pintu pintu eh, pintu kebaikan, babal khair Abal khair. Abal khair. di lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Yaftahullahu babal khairi, Allah membuka pintu kebaikan lil muttaqin bagi orang-orang bertakwa. Baik, yaftahu apa itu? Ya. Fi'il Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, beda dengan tadi fi'il madi. Kalau fi'il madi mabni fathah. Kalau fi'il mudhari harus kita tentukan rofa, nasab atau jazm. Di sini fi'il mudharinya rofa, nasab atau jazm. Rofa. Kenapa bisa rofa? Udah ketentuannya.
Keten- Contohnya, contohnya. ketentuannya bagaimana? Sudah ketentuannya betul, tapi ketentuannya bagaimana? Kalau ya asli dari fi'il mudhari itu adalah rofa itu. Jadi Asli dari dibaca betul. Asli dari fi'il mudhari itu rofa. Dia tidak diawali lan yang menasabkan, tidak diawali lam yang menjazmkan. Nah, pasti rofa. Jadi alasannya seperti itu ya. Kalau ada fi'il mudhari i'rabnya rofa, kita harus jelaskan alasannya karena tidak ada yang menyebabkan dia nasab, tidak ada yang menyebabkan dia jazm. Alasan seperti itu berlaku untuk semua jenjang pelajaran ilmu nahu. Kita level berapapun alasannya kan seperti itu. Ya, fi'il mudhari itu rofa karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Itu pembawaan settingan awalnya memang rofa. Tanda rofanya apa? domah. Rofa. Domah. Tanda rofanya dhammah. Allahu Fa'il. il, Fa'il. i'rabnya fa'il, Domah. rofa dulu. Fa'il. Ramah. Iya, rofa. Jenis isimnya, Rofa. isimnya Mufrad. isim mufrad. Mufrad. Nah, Mufrad. baru tanda rofanya Domah. dhammah. Domah. Baba pintu sebagai apa tuh? Mudof ilaih. Mudof. Bukan. Allah membuka pintu. Berarti pintu jadi Pintu. apa? Majrur. Bukan. Allah membuka pintu. Seperti yang di atas itu. Allah menolong kaum mukminin. Sama kasusnya. Maf'ul bih. Jadi Eh, maf'ul bih. maf'ul bih Jadi atau objek. Kalau suka lupa. enggak, kalau diulang-ulang insya Allah enggak. Maf'ul bih rafa nasab atau jar? Nasab. Nasab. Harus nasab. Jenis isim apa maf'ul bih? Hmm, Mudzakkar itu. Kan baba pintu. Pintu. Mufrad. Isim mufrad. Oh. Gitu. Tanda nasab Fatah. Fatah. fathah. Isim mufrad tanda nasab fathah. Dan dia sebagai, Sebagai mudof. nah itu baru simpan paling bawah. Jadi mudhaf itu harus selalu disimpan paling bawah. Kalau babaknya mudhaf berarti el khairnya Mudof ilaih. Mudof ilaih. i'rabnya mudhaf ilaih. Rafa nasab atau jar? Jar. Isimnya isim Mufrad. 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 Tanda jar Kasrah. kasroh. Li apa itu li? Ini harfu jar. Harfu jar. Al muttaqina Majrur. majrur oleh huruf jar itu i'rabnya harus jar. Jenis isim apa? Is. Mufrad. Bukan. Bukan. Ina Muttaqina. Ina. jama Musanna. hmm? Jama Musanna. mudzakkar. Mudzakkar. Musanna. Kalau musanna itu ani atau Oh aini. iya. Iya, iya. Kalau una ina jamak mudzakkar. Tanda jarnya jamak mudzakkar. Ya. Iya, betul. Nah, ini fi'il mudhari contoh yang rofa. Saya difahami? Insya Allah Ustaz. Ya Allah, ini saya kasih contoh yang nasab. Contoh yang nasab misalnya lan, kasih lan dulu, tidak akan. Misalnya lan yarji'a tidak akan pulang eh misalnya eh Zaidun katakan gitu. Zaid tidak akan pulang min dari eh misalnya dari Zaid tidak akan pulang dari ila ah ila saja ila ke baladihi ke negerinya. Iya. Saya tidak akan pulang ke negaranya. Umpamanya begitu.
Lan, apa itu lan? Harfun nasab. Hmm, huruf yang menasabkan. Yarji'a, fi'il apa? Mudhari. Fil mudhari. Tadi i'rabnya rafa, nasab atau jazm? Allah. Oh, Sob, karena ada lan. Tanda nasabnya, fathah. Fathah. ha. Zaidunnya sebagai, Fa'il. Fa'il. Zaidunnya fa'il. I'rabnya Dhamma. rafa. Rafa. Rofa. Isimnya, Mufrad. Isim mufrad. tanda rafanya, Dhamma. Dhamma. ila Huruf Harfun jar. jar. baladi. Balad. Kri. Majrur Majrur. oleh ila. I'rabnya jar. Isimnya negara. Mufrad. Isim mufrad. Tanda jar. Kasrah. Kasrah. Dan dia sebagai Mudah. Mudah. Tuh. Mudhof. Hi-nya apa itu? Mudah nilai. Mudhof ilaih. Dari domir muttasil. Tasbir. Mabni apa? Kasrah. Mabni Mabni kasrah. kasrah. Betul. Nah, seperti itu ya ikhwan dan akhwat. Betul. Ada pertanyaan untuk yang nasab ini? Ini yang rofa yang atas, ini yang nasab. Sekarang yang jazm. Kasih lam dulu. Eh, lam tidak. Kalau lan tidak akan. Kalau lam itu artinya tidak. Tidak akan lam. Lam misalnya lam yajlis misalnya gitu. Lam yajlis tidak duduk. Siapa? Kepala sekolah. Mudirul madrasah. Al-madras. Kepala sekolah tidak duduk. Baik. Lam apa itu lam? Harf Harful Harfu jam. jazm. Harful jazm. Mhm. Harful Jazm. jazm. Yajlis. Fi'il mudhari. Dorik. I'rabnya Jazm. tanda jazm. Jazm. Sukun. Mudiru. Ismu fa'il. Fa'il. I'rabnya Rofa. Rafa. isimnya Mufrad. Mufrad. tanda rofa. Dhamma. Dia sebagai Mudhof. Mudhaf. Of al-madrasati. Mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Baik. I'rabnya jar. 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 Isimnya Mufrad. tanda jarnya Itu mufrad. Kasrah. so. Ya, seperti itu. Bisa difahami ya akhwat? Rofa, nasab, Insyaallah. jazm. Baik. Sekarang kita masuk pelajaran yang baru. Kita masuk ke fi'il amr. Fi'il madi sudah. Prinsipnya fi'il madi mabni fathah. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada rofa, ada nasab, ada jazm. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Contoh misalnya jalasa yajlisu, fi'il amrnya ijlis, duduklah. Nasoro yansuru, unsur, tolonglah. Seperti itu. Alima ya'lamu i'lam, ketahuilah. Itu fi'il amr dia mabni sukun. Ijlis, unsur, i'lam, iftah gitu. Fi'il amr mabni sukun. Lalu kalau yang diperintahnya perempuan, yang diminta tolongnya perempuan, tambahkan ya. Ijlisi, duduklah engkau. Ijlisi ya Fatimah, duduklah engkau hai Fatimah. Unsuri, tolonglah olehmu ya Fatimah. I'lami, ketahuilah olehmu ya Fatimah. Seperti itu. Nah, teorinya hanya segitu untuk fi'il amr. Bisa difahami, akhwan-akhwat? Tayyib. Selesai masalah fi'il.
Nah, ada pertanyaan tentang fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Sebelum kita masuk materi yang baru. Kalau fi'il mudhari ini Ustadz kan ada tuh jadi kalau dia dengarlah jadi isma jadi uskur itu ijlis kalau duduk itu ada rumusnya apa gimana harus dihafalkan apa gimana Ustadz? Ada ketentuannya gitu Ustadz. Fi'il amr rumusnya dari fi'il mudhari yang jazm. Nanti tinggal dibuang huruf mudharaahnya, huruf depannya. Coba lihat. Hmm. Yashab, ishab. Kita bisa bikin di sini. Coba. One. Yadhabu. Ya. Dikasih lam jadi apa? Lam Yashab. jazm. Lam yadhhab. Jazm. Yashab. Dibuang. Dibuang lam dengan ya-nya. Huruf awalnya buang. Tentu dengan lamnya. Jadi zhab. I- Idhab. Ishab. Zhab dulu. Nah, Zam. sekarang bisa nggak dalam bahasa Arab kata itu diawali dengan sukun? Gak bisa. Ya bisa. Maka minta bantuan tuh. Minta bantuan hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini harus kasroh. Idhab. Hmm. Idhab. Ini hamzah wasol ini bantuan supaya huruf pertama itu tidak sukun. Bisa difahami? Insya Allah. Insyaallah. Kalau Selalu mhm, selalu alif wasol itu ya hamzah dibantu. ini kalau awalnya sukun ini. Oh, Kan tadi sudah dihapus tuh lam dengan ya-nya. Menjadi ya. zhab kan nggak bisa dalam bahasa Arab diawali sukun. Maka Hmm. dibantu dengan hamzah wasol. Hamzah was. Hamzah wasol ini kalau ada huruf hidup sebelumnya udah nggak diperlukan lagi. Idhab kalau ada dan misalnya wa, kita bacanya apa? Wadhab. Wadhab. Wad. Dah, hamzah Was. wasol sudah tidak diperlukan lagi. Hanya ditulis hamzahnya tapi nggak dibaca. Gitu. Jadi Hmm. jadi hamzah wasol itu sangat ikhlas ya. Kalau dibutuhkan dipakai, kalau nggak dibuang dia. Gitu. Kasian banget. Kasihan, kasihan. Dramatis hamzah wasol nih. Bisa dipahami ya? Insya Insya Allah. Allah. Lagi, nih saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh lagi. Eh, Misalnya yajlisu. Kasih Tulis. kasih lam jadi apa? Lam Lam yat yajlis. Yajlis. lam yat tulis. Nah, buang ya huruf awalnya buang, lamnya juga tentu dihilangkan. Jadi apa? Jelis. Jelis. Is. Nah, kan kita nggak mungkin kalau mengawali dengan sukun, maka dibantu hamzah wasol. Hamzah wasol pada fiil itu ingat kaidahnya. Hamzah wasol itu harus kasroh pada fiil. Hmm. Ijlis. Ya, hamzah wasol harus kasroh. Kasih catatan. Nih, saya kasih catatan hamzah wasol. Hamzah wasol harus kasroh. Hamzah wasol pada fiil, nanti kalau isim beda masalahnya. Fiil harus kasrah wajib. Kecuali pada kasus satu kasus, kecuali jika huruf ketiganya dhammah, ketiga fiilnya dhammah ya, dhammah.
Hamzah wasol dhammah. Nah, ini kaidahnya. Kita coba bikin. Huruf ketiga itu dihitung dengan hamzah wasolnya sekalian ya. Oh, begitu. Sebentar. Kita tambah kotaknya. Wah, wah, wah. Di sini boleh, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nah, kita ambil satu contoh. Yashkuru, bersyukur. Dikasih lam jadi apa? Lam Lam jazmkan. Jadi apa? lam yaskur. Lam yashkur. Lam yaskur. Lam yashkur. Sekarang buang lam dengan niyaknya menjadi kur. Skur. Skur. Nggak mungkin sekur gitu ya dalam bahasa Arab. Nah, dibantu dengan hamzah wasol menjadi apa hamzah wasolnya? Ushkur. Skur. Ushkur. Kenapa hamzah wasol katanya harus kasroh, tapi ini dhammah hamzah wasolnya? Karena huruf ketiganya domah. Nah, karena huruf ketiganya itu kaf itu dhammah. Gitu. Kaidahnya gini, hamzah wasol pada fi'il harus kasroh. Jadi jika huruf ketiga fi'ilnya dhammah, hamzah wasolnya dhammah. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah. Ustadz boleh kasih contoh yang kalau yang bukan hamzah wasal itu ya kayak apa Ustadz? Boleh. Kita bikin. Yujahidu, berjuang. Yujahidu fi sabilillah. Yujahidu. Kasih lam jadi apa? Lam y- lam yaj Jangan dirubah lam yaj apa-apa. Cuma belakangnya lam aja sukun. yajhud Yujahid. Nah, jangan dirubah apa-apa. lam Belakangnya aja yujahid sukan. Lam yujahid. Buang yujahid lam dengan ya-nya jadi apa? jah jah jahid Jahid. Jahid. Perlu hamzah wasol nggak? enggak. Enggak. Awalnya sudah berharokat. Hamzah wasol nggak diperlukan. Gitu. Begitu ya Ustadz. Lam yajhud Lagi. Contoh lagi. Yukrimu, memuliakan. Dikasih lam jadi apa? lam lam yuk Lam yukrim. Kita tinggal sukunkan yukrim saja belakangnya. ya lam yukrim Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ini, afwan. Misalnya, yudah riju, menggelinding. Yudah riju. yudah ju Dikasih lam jadi apa? lam yaj Rich. Hmm, Rich. Jangan dirubah apa-apa kecuali lam ujungnya saja. Sukun. yamlu Lam yudahrij. Buang ya-nya jadi apa? Tahrij. Dahrij. Perlu hamzah wasal tidak? harus enggak. Gak perlu. Nggak perlu hamzah wasal. Nah, seperti itu ikhwan akhwat. Jadi fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari yang jazm. Lalu dibuang huruf awalnya. Itu. Lam yaj Ada pertanyaan? Untuk detailnya nanti di pelajaran sorof. Selesai masalah fi'il amr. Nah, sekarang kita akan membahas masalah isim. Kembali ke isim. Isim itu ada kedudukannya. Mahallul i'rab, kedudukan i'rab. Lil asma'i, untuk isim-isim. Nah, untuk yang rofa kita sudah belajar tentang fa'il ya, itu kita udah belajar. Untuk yang nasab ada maf'ul bih, kita udah belajar. Untuk yang jar apa saja?
Al-majrur bi Majrur, harfil jar. majrur, Satu lagi. mudhof, Mudhaf ilaih. Dua. mudhof ilaih. Nah, sekarang kita mau lengkapi nih. Yang rofa tidak cuma fa'il. Masih ada lagi. Kita mau uraikan semua satu demi satu kedudukan-kedudukan atau posisi-posisi kata dalam bahasa Arab, tidak hanya fa'il untuk rofa. Ada lagi naibul fa'il, ada lagi mubtada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, ada tawabi yang empat. Tawabi ini ada empat. Naat atau taukid badal. Nah, nasob, maf'ul bih, ada lagi isim inna, ada khobar kana, ada tamyiz, ada dzaraf, maf'ul fih, ada tawabi yang empat. Yang jar, majrur oleh huruf jar, mudhaf ilaih, dan tawabi yang empat. Nah, kita mau uraikan satu demi satu, diurutkan kembali dari mulai fa'il. Walaupun sudah kita pelajari, tapi diulang lagi supaya lebih runut. Mulai lagi dari awal. Bisa difahami alurnya ya kawan-kawan? Insyaallah. Baik, Insyaallah Ustaz. alurnya atau urutannya Ya, seperti Pak Nasab. Fa'il. mulai dari fa'il lah. Kita mulai dari fa'il. Al-marfu'at itu tempat-tempat di mana isim itu berkedudukan rofa. Nah, ini rofa tabelnya. Yang rofa itu apa saja? Fa'il. Sebelumnya Fa'il. kita belajar fa'il saja. Sekarang kita tambah lebih lengkap. Selain fa'il ada juga yang rofa itu nanti naibul fa'il, mubtada, khobar, simkana, khobar inna, tawabi, yang empat naat atau taukid badal. Ini yang mau kita selesaikan. Gitu. Kita ulang lagi dari masalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu al-ismu, dia itu isim. Berarti tidak mungkin fa'il berupa fi'il atau berupa huruf. Fa'il itu harus isim. Al-marfu'u, dan dia itu harus rofa, dirofakkan. Itu kaidah kedua. Kaidah pertama, fa'il itu harus isim. Kaidah kedua, harus rofa. Kaidah ketiga, harus disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Gitu. Jadi harus dalam bahasa Arab ini harus fi'il dulu baru fa'il. Gitu. Kita tidak boleh, kita bisa mengatakan jalasa Zaidun. Duduk Zaid gitu kalau terjemah harfiahnya. Jadi dibalik. Kita mau bilang Zaid duduk, bahasa Arab itu duduk Zaid. Kalau kita mengatakan Zaidun jalasa, Zaidun jalasa. Zaid jadi fa'il enggak? Zaid fa'il bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena fa'il mendahului fi'il. Karena harus fa'il itu harus diawali oleh fi'il dulu seperti ini. Kalau nggak diawali fi'il, dia nggak sah jadi fa'il. Jadi Zaidun, kesimpulannya dalam kasus Zaidun jalasa ini tidak bisa jadi fa'il gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Nah, kalau kita mengatakan Zaidun jalasa, Zaidnya fa'il, itu bid'atun dolalah. Nggak boleh gitu maksudnya. Nah, contoh di sini. Jalasa Zaidun. Nah, selain definisi di atas, kita lihat dulu catatannya. Kita dapat mengatakan bahwa fa'il juga adalah isim yang kepada dialah satu fi'il atau pekerjaan dinisbatkan atau disematkan. Itu namanya fa'il. Jadi nggak mesti fa'il itu orang yang aktif bergerak, itu nggak mesti. Contoh misalnya jalasa duduk siapa? Zaidun Zaid, itu fa'il. Tapi begini juga disebut fa'il, sakata jatuh. Apa yang jatuh? Kolamun pulpen. Nah, pulpen ini fa'il. Kenapa? Karena kepada pulpen lah kita menisbatkan jatuh.
Bisa difahami, ikhwan akhwat. Jadi nggak mesti fa'il itu orang. Yang penting kita menisbatkan satu pekerjaan ada pada dia. Jatuh itu ada pada kolam, pada pulpen. Itulah fa'il gitu. Ada pertanyaan? Nah, kalau kita sudah paham masalah ini, terus fa'il itu tidak mesti bersandingan sebelahan seperti ini. Bisa juga jauh ke depan, bisa. Misalnya saya ambil contoh fa'il yang jauh ke depan. Misalnya, yajlisu duduk. Siapa yang duduk? Duduk di atas eh, al-kursi. Di atas kursi at-tawil yang panjang. Duduk di atas kursi yang panjang itu di depan amamal amama bina'il madrasah, di depan halaman sekolah. Siapa yang duduk? Talibun, seorang murid. Ya jelisu duduk. Mana failnya? Talibun. Gitu. Bisa saja jauh seperti ini. Bisa difahami ya kawan akhwat. Jadi nggak mesti file itu sebelahan. Contoh, kita lihat di Quran. Innama sesungguhnya. Yakhsha takut. Kira-kira yang betul yang atas, yang bawah. Ayo, ikhwan akhwat, kita telaah sama-sama. Kira-kira yang betul yang atas apa yang bawah? Ada yang bawah katanya. Ada lagi yang atas, yang bawah. Yang lain. Mana? Innama sesungguhnya. Yakhsha, Wah, yakhsha takut. Nah, siapa yang takut? ulama. Ulama. Berarti ulama kedudukannya sebagai Fa'il. fa'il. Kita rofakan ulama rofa. Takutnya kepada Allah. Berarti Allah sebagai kedudukannya Maf'ul. maf'ul bih. Kita nasobkan. Kalau yang atas, innama yakhsha takut. Siapa yang takut? Allah. Allah. Fa'il. Jadi Allah takut kepada para ulama. Kalau yang atas. Ini maf'ul bih. Harokatnya kita bisa lihat perbedaannya.
Saya dipahami, ikhwan akhwat, dua kasus ini. Ya, Mas. Nah, jadi fa'il itu tidak mesti bersebelahan dengan fi'il. Bisa ke sini lari jauh gitu. Ada pertanyaan? Nah, baik. Itu masalah fa'il. Gitu. Detailnya seperti itu. Nah, tips mudah menentukan fa'il. Jika kita menemukan fi'il dalam sebuah jumlah atau kalimat sempurna, tanyakan apa atau siapa. Nanti jawabannya itulah fa'ilnya. Jalasa duduk siapa? Zaidun si Zaid. Gitu. Berarti Zaid fa'il. Sakata jatuh, apa yang jatuh? Kalamun pulpen. Nah, berarti kalamun fa'il. Gitu. Baik. Koreksi fa'il berikut. Yaskutul qalami. Harusnya Yaskutul qalamu. qalamu. Pulpen fa'ilnya. Tatbakhul ummi. Harusnya tatbakhul umma. Ummu. Tatbakhul ummu. Yusolli Zaidan. Zaid solat. Harusnya Sholli Zaidun. Zaidun. Zaidun fa'ilnya. Yusollil muslimina. Kaum muslimin solat. Harusnya Rofa. Ya, rofa. harusnya apa? Muslimuna. Nah, tanda rofaknya jamak mudzakkar salim pakai wawu. Yusallil muslimuna. Tafrahut talibati. Para santriwati berbahagia. Harusnya tafrahut Tolibatu. talibatu. Tajlisul ustadzati. Harusnya tajlisul ustadzatu. Taskutul kutubi. Pulpen-pulpen itu jatuh. Harusnya taskutul Kutubu. kutubu. Seperti itu. Akhwat, masalah fa'il. Ada pertanyaan? Yang pertama masalah fa'il. Yang kedua yang akan kita bahas, kedudukan rofa itu tidak cuma fa'il, tapi naibul fa'il. Baik, kita mau membahas masalah kedua, yaitu naibul fa'il. Nah, saya harus bikin dulu kotaknya. Kita akan membuat eh, pembahasan tentang naibul fa'il. Nanti minggu depan bisa kita ulang kembali. Sekarang kita bahas dasar-dasarnya. Dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada juga kalimat pasif. Bikin contoh misalnya, kita bikin contoh kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Zaid makan ikan. Kalau kini kalimat pasif. Kalau kalimat aktifnya kira-kira jadi apa? Ikan dimakan Zaid. Ikan dimakan Zaid. Contoh seperti itu. Contoh lagi misalnya ibu memasak sayuran misalnya. Ibu memasak sayuran. Bentuk pasifnya
Sayur dimasak ibu. Dimasak ibu. Oke. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Ada kata kerja yang kalau pasif kata kerja yang di. Memasak, dimasak. Makan, dimakan. Dalam bahasa Arab juga sama. Ini yang mau kita bahas. Kita mau bikin dulu dalam bahasa Arab kata kerjanya dulu. Jadi kita harus merubah kata kerja menjadi di, aktif jadi pasif. Ini. Kalau untuk fi'il madi, kita bikin judul dulu. Kata kerja aktif ke pasif. Untuk fi'il madi ada rumusnya. Lemahkan awalnya, kasrohkan satu huruf sebelum akhir. Atau kasrohkan huruf sebelum akhir gitu gampangnya. Lemahkan awalnya, kasrohkan huruf sebelum akhir. Seperti misalnya fataha membuka. Kalau dibuka, kalau dibuka gimana? Futiha. Futiha. Lemahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Ini fataha membuka, futiha dibuka. Fataha menjadi futiha. Bisa difahami ikhwan akhwat? Tobakho memasak. Kalau dimasak, jadi apa dimasak? Mimin. Ah, Tu tubiha. bi kha dimasak. Oh, Lemahkan awalnya, kasrohkan satu huruf sebelum yang akhir. Gitu. Tobakho memasak, tubikho dimasak. Apalagi misalnya fi'il madi misalnya akroma memuliakan. Kalau dimuliakan, akroma memuliakan. Kalau dimuliakan, ukrima. 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 Ukrim. Nah, ukrima. Itu jadi kita hanya mendomahkan awalnya, lalu mengkasrohkan huruf sebelum akhirnya. Itu saja. Akroma jadi ukrima. Memuliakan jadi dimuliakan. Faham ya kawan akhwat sampai di sini? Fi'il madi? Tuhan. Insya Allah Ustadz. Tapi masih banyak ragunya Ustadz. Perlu dibiasakan insya Allah. Nah, Ada contoh soalnya nggak Ustadz? nanti ada. Sekarang kita ini kan contoh-contoh bikin fiilnya dulu dari aktif ke pasif. Gitu. Tahap pertamanya kita harus membuat si kata kerja ini jadi di. Caranya kalau fi'il madi, domahkan awalnya, kasrahkan huruf sebelum akhir. Fataha membuka, futiha dibuka. Tobakho memasak, tubikha dimasak. Gitu. Akroma memuliakan, ukrima dimuliakan. Nah itu fi'il madi. Sekarang kalau fi'il mudhari bagaimana? Nah, kalau fi'il mudhari kita bisa bikin kalau fi'il mudhari untuk fi'il mudhari yaitu domahkan awalnya, fathahkan satu huruf sebelum akhir.
Jadi mudarik udah makan awalnya fathahkan terus sebelum. Nah, ini untuk fi'il mudhari. Makan awalnya fathahkan huruf sebelum akhir. Kita ambil contoh di sini. Makan awalnya fathahkan huruf sebelum akhir. Misalnya misalnya yansuru menolong. Kalau ditolong Yunsa yun Yunsara so Tabaroma. yunsaru. Jadi kita hanya merubah huruf awal yaitu ya, huruf sebelum akhir yaitu sod. Domahkan awalnya, fathahkan huruf sebelum akhir. Yansuru jadi yunsaru. Yunsara. Paham insyaallah? Kita bikin lagi. Jadi kita terjemahkan dulu. Yansuru menolong. Nah, kalau yunsaru berarti Telah menolong. Ditolong. Nah, ditolong. Telah Pasif. ditolong. Yunsaru ditolong. Berarti fi'il mudhari telah ditolong dong Ustaz gitu maksudnya. Enggak ada telah. Sedang kalau Ada. fi'il mudhari. Kalau Oh, setelah sedang. itu fi'il madhi. Oke. Ya, Oh, kalau lupa. fi'il. Ya, Jadi kalau waktunya sama seperti biasa, fi'il madhi waktu yang sudah lampau kan. Kalau Iya. fi'il mudhari untuk sekarang atau yang akan datang gitu. Oke. Jadi kita hanya merubah me menjadi di. Merubah aktif jadi pasif. Contoh lagi. Misalnya misalnya yaftahu membuka. Iya. Membuka. Kalau dibuka Tahu. yuftahu dibuka. Gitu. Yaftahu membuka, yuftahu dibuka. Kita bisa lihat di sini terjemahnya. Yaftahu membuka. Yuftahu dibuka. Memukul yadribu. Kalau dipukul Yudrobu. yudrobu. Yadribu memukul, yudrobu dipukul. Sudah bisa membuat aktif ke pasif kata kerjanya? Insya Allah coba coba. Pukul, dipukul. Setelah kita mengetahui ini rumus dasarnya, kalau fi'il madhi caranya domahkan awalnya, kasrohkan huruf sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari domahkan awalnya, fathahkan huruf sebelum akhir gitu. Jadi sama-sama didomahkan. Ini Sama aja ya. awalnya domah. Cuma beda huruf sebelum akhirnya. Fi'il madhi kasroh, fi'il mudhari fathah. Insya Allah Ustaz. Bisa? Nah, sekarang kita bikin kalimat pasifnya. Sekarang fi'il madhi dulu. Zaid masak ikan. Fi'il madhi dulu. Tobakho masak. Fa'ilnya Zaidun si Zaid. Ikan samakan ikan. Maf'ul bih. Nah, tapi dalam bahasa Arab ya, kita untuk kalimat pasif dalam bahasa Arab kita harus membuang pelaku. Kita hanya mengatakan ikan dimakan. Gitu. Nah, sekarang saya hapus dulu ini supaya enak. Sekarang kedudukan Zaidun sebagai apa? Di sini fa'il. Kalau samakan sebagai Zaid makan ikan. Maf'ul bih. Zaidun fa'il samakan maf'ul bih. Zaid masak ikan. Sekarang masak tobakho
kita bikin dimasak jadi apa? Tobakha. Tubikha. Tubikha, dimasak. Lalu dalam bahasa Arab, pelaku fa'il harus dihilangkan kalau bikin kalimat pasif. Nah, Tubikha. samakan yang tadinya maf'ul bih, kita posisikan menggantikan fa'il rofa'kan. Menjadi, kalau rofa samakan jadi Sumaka. ujungnya saja kita domahkan. Sumakan. Samakun. Ujungnya Rofa'kan ikan ini samakan tadinya maf'ul bih nasob. Rofa'kan jadi samakun. Jadi tubikha samakun. Ikan dimasak. Itu sudah jadi kalimat sempurna bentuk pasif. Bisa difahami ikhwan akhwat? Kalau Berat. tadi samakan maf'ul bih, sekarang samakun kedudukannya jadi naibul fa'il. Pengganti naibul fa'il itu pengganti fa'il. Zaman saya waktu kecil itu orang yang suka nikahkan itu di KUA itu namanya panaib. Nah, naib betul nggak panaib? Ada yang sama? Iya. Naib itu pengganti. Jadi kalau misalnya anak perempuan ini ayahnya udah meninggal, kakeknya nggak ada, nggak punya adik kakak laki-laki kan, paman laki-laki nggak ada, terus dia hidup nggak ada wali laki-laki, terus siapa yang menikahkan? Panaib itulah jadi walinya, namanya wali hakim. Dia pengganti wali yang harusnya ada, tapi kan udah pada meninggal, itulah naib. Nah, naib itu pengganti. Naibul fa'il menggantikan posisi fa'il. Fa'ilnya kan harus hilang. Dia rofa menggantikan fa'il. Dia menjadi rofa. Gitu. Naibul fa'il harus rofa. Mufrad dan rofa tuh. Gimana? Rumit nggak? Harus banyak latihan, Ustaz. Nanti minggu depan kita ulang lagi, nggak apa-apa. Gitu. Lagi, harus banyak latihan ya, betul. Lagi nih. Jadi kaidahnya gitu. Jadi cara pertama rubah dulu si aktif jadi pasif. Nah, terus buang pelakunya. Dalam bahasa Arab itu nggak ada kalau bentuk pasif itu pelakunya nggak bisa disebutkan. Nah, lalu si maf'ul bih ini posisikan rofa menggantikan fa'il yang dibuang itu. Tubikha sama kun gitu. Contoh lagi kita bikin contoh. Ya, kita bikin contoh. Saya hapus dulu. Ada 5 menit lagi. Insya Allah dalam waktu dekat saya buat kelas sorob ya angkatan baru. Kalau mau gabung boleh. Insya Allah di hari Jumat Ba'da subuh yang kemarin sudah khotam. Kalimat aktif. Saya bikin misalnya eh, Zaid makan ikan. Terus bentuk pasifnya gimana? Ikan dimakan Zaid. Ikan dimakan Zaid. Nah dalam bahasa Arab Zaidnya nggak boleh dihadir, nggak bisa disebutkan, harus hilang. Bentuk pasif dalam bahasa Arab menghilangkan subjek. Ikan dimakan. Kita cuma bisa bilang gitu. Karena polanya seperti itu. Akala Zaidun samakan. Makan akala. Kalau dimakan gimana bentuk pasifnya? Ada rumusnya tadi. Makan. Gila. Domahkan awalnya, kasrohkan sebelum akhir. Ukila, dimakan. Apa? Samakan, rofakan. Ukila, samakun. Nah, itu namanya naibul fa'il atau pengganti fa'il. Jadi si samakan tadinya maf'ul bih nasob jadi rofa. Seperti itu. Contoh lain.
Sekarang nasoro kita bikin contoh lain. Nasorallahu, Masyaallah. Allah menolong kaum muslimin. Sekarang bahasa Indonesianya apa? Allah menolong kaum muslimin. Berarti kaum Kaum muslimin muslimun ditolong sama Allah, ditolong ditolong Allah. oleh Allah. Dalam bahasa Arab, hilangkan Allah sebagai fa'il, kita cuma bisa mengatakan kaum muslimin ditolong. Sekarang ditolong, nasoro jadi apa? Nusiro. Un, Nu, unsara, di, unsiro. naknya tinggal domahkan nu, Siro. sodnya kasrahkan nusiro ditolong. Unsiro. Nah, Unsiro. lafaz Allahnya hilang. Sekarang al-musliminnya rofakkan. Jadi apa? Muslimun. Nah, jamak mudzakkar salim tanda rofaknya apa? Wow. Nah, nusirul muslimuna. Muslimuna. Kaum muslimin ditolong. Gitu. Bisa difahami ikhwan akhwat? Insyaallah. Insyaallah. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz, boleh satu lagi contoh soalnya Ustaz, contoh. biar Contoh lagi. satu lagi, Bu Nanik ya, ini teh atau Bu Neli ini? Bu Neli ya. Nih Iya. Bu Neli nih, coba nih saya kasih contoh. Nanti Bu Neli sendiri ya yang mengerjakan, yang lain menyimak dulu. Nanti bareng Insyaallah. sama saya. Fi'il madinya misalnya akroma memuliakan. Itu Zaidun si Zaid. Ini saya tulis ininya dulu ya, terjemahnya dulu supaya sama terjemahnya supaya enak. Yes. Di sini akroma bahasa Indonesia dulu, afwan. Di sini saya bikin Zaid memuliakan dua tamu. Dua tamu itu. Nah, sekarang bentuk pasifnya gimana? Bu Nelly. Dua tamu itu dimuliakan Zaid. Dua tamu itu dimuliakan Zaid. Nah, dalam bahasa Arab kita harus membuang Zaid. Kita cuma bisa bilang dua tamu itu dimuliakan. Sekarang Dua tamu. bikin bahasa Arabnya. Akroma. Akroma. Zaidun. Zaidun. Kamu apa ya? Nah, ad-dhaifaini. Akroma Zaidun ad-dhaifaini. Zaid memuliakan dua tamu. Memuliakannya sama Bu Nelly ganti jadi dimuliakan. Akroma jadi apa? Ukrima. Bagus. Ukrima. Zaidnya harus hilang. Dua tamu itu tadinya maf'ul bih nasab, sekarang rofa'kan jadi apa? Ad-dhaifaini. Oh, daifuna. Musanna. Ad-dhaifaini musanna. Tanda rofa'nya pakai apa musanna? Musana alif. Berarti jadi apa? Daifani. Nah, ad-dhaifani. Dah jadi. Daifani. Ukrimat dhaifani. Dua tamu itu dimuliakan. Gitu. Seperti itu ya. Cara membuatnya. Jadi kita harus bisa merubah-rubah. Ini tanda rofaknya apa nih kalau mau sana? Alif. Ya kita ganti jadi alif. Dhaifaini, dhaifani. Kalau jamak mudzakkar tadi muslimina, muslimuna. Gitu. Kalau isim mufrad samakan samakun, fathah jadi dhammah gitu. Seperti itu. Paham ya insyaallah ya. Baik. Itu saja barangkali ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan ulas kembali masalah naibul fa'il ini. Ala kulli hal naibul fa'il sama dengan fa'il, i'rabnya harus rofa. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Silakan.